Salve, selamat pagi adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kak Clara dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Rabu 14 Januari 2026 merupakan pekan biasa pertama. Pada hari ini kita akan mendengarkan bacaan dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Mari sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Kekal, terima kasih atas kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Engkau telah menjaga kami dari tadi malam hingga pagi ini. Berkatilah aktivitas kami ya Tuhan pada hari ini. Kiranya apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah juga keluarga kami dan jauhkanlah keluarga kami dari mara bahaya. Tuhan, hari ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya apa yang kami dengarkan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, kita baru saja mendengarkan bacaan Injil di mana Yesus banyak menyembuhkan orang-orang sakit. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, renungan pada pagi hari ini berpusat pada Yesus sebagai tabib agung yang menyembuhkan sakit jasmani dan rohani. Sebagai wujud kasih dan kerajaan Allah, menunjukkan pentingnya doa pribadi sebelum melayani dan menekankan misi, menyebarkan Injil ke segala penjuru daripada terjebak popularitas lokal, mengundang kita meneladaninya dalam kepedulian, doa, dan kesediaan melayani semua orang tanpa batas.
Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, ada beberapa poin penting dari bacaan pada pagi hari ini. Yang pertama, Yesus peduli dan menyembuhkan. Di mana yang pertama, kesembuhan ibu mertua Petrus, Yesus langsung menolong, menunjukkan kasih dan kehadirannya di tengah penderitaan, memuliakan perempuan itu untuk melayani. Yang kedua, menyembuhkan banyak orang. Menjelang malam, Yesus menyembuhkan berbagai penyakit dan mengusir setan, menunjukkan kuasanya atas segala penderitaan manusia. Poin berikut, prioritas doa dan hubungan dengan Allah. Doa pagi sebelum melayani, Yesus bangun pagi-pagi benar untuk berdoa di tempat sunyi, mengutamakan hubungan dengan Bapa sebelum melayani manusia. Ini menjadi teladan bagi kita untuk mencari kekuatan dari Tuhan. Poin yang ketiga, misi pemberitaan Injil yang lebih luas, yaitu keluar dari zona nyaman. Ketika Simon dan kawan-kawan memberitahu semua orang mencarinya, Yesus memilih pergi ke tempat lain di Galilea. Tujuan utama, Yesus datang untuk memberitakan Injil, kabar baik ke kota-kota lain, bukan hanya di satu tempat, menegaskan bahwa kasih dan keselamatannya untuk semua orang. Poin keempat, teladan kehidupan Kristiani. Menjadi tabib bagi sesama. Kita dipanggil untuk peduli, mendoakan, dan membantu sesama yang sakit, baik fisik maupun rohani, meneladani kasih Yesus. Doa sebagai fondasi pelayanan. Pelayanan kita harus berakar dalam doa dan hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang berikut, menyebarkan Injil. Hidup kita perlu mencerminkan misi Yesus untuk menjangkau semua orang dengan kasih dan kebenarannya. Pertanyaan refleksi bagi kita, bagaimana kita menunjukkan kepedulian kepada orang sakit di sekitar kita? Apakah kita memberi waktu untuk berdoa secara pribadi sebelum memulai kesibukan? Apakah kita hanya nyaman di lingkungan sendiri atau bersedia menjangkau orang lain dengan Injil? Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan manusia untuk menjadikan segala sesuatu baik, karena sejak semula manusia diciptakan baik adanya oleh Tuhan. Namun, sakit penyakit yang dialami oleh manusia justru menjadi sarana untuk menunjukkan kemahakuasaan Tuhan dalam hidup manusia. Keagungan Tuhan selalu di atas segala sesuatu, melebihi kemampuan manusia. Sudahkah kita mengandalkan Tuhan dalam segala aktivitas hidup kita? Semoga demikian. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjut dengan doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, agar menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku,
Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.